Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita belajar penyajian data part kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, perhatikan penjelasan materi hari ini dengan baik dan seksama. Serta jangan lupa dicatat di buku catatan matematika kalian ya. Kompetensi dasar pada materi hari ini berfokus pada KD 3.12 dan 4.12. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah anak-anak mempelajari materi hari ini, anak-anak diharapkan mampu menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram lingkaran. Yang kedua, anak-anak harus mampu mencari hubungan antara data dengan diagram garis dan diagram lingkaran. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menafsirkan data dalam bentuk diagram garis dan diagram lingkaran. Dan yang keempat, anak-anak harus mampu mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Peta konsep pada materi hari ini seperti pada gambar. Pada materi statistika itu ada pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Pada penyajian data itu disajikan dalam bentuk diagram dan tabel. Untuk diagram itu ada 3 jenis, ada diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang diagram dan tabel dan diagram batang. Pada hari ini, kita akan berfokus belajar tentang diagram garis dan diagram lingkaran. Pertama, Ibu akan menjelaskan kalian tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Contohnya, ada tabel banyaknya siswa SMP dalam 5 tahun terakhir, yaitu datanya seperti pada tabel. Ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk tahunnya, yang terdata yaitu pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Data pada tabel ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Caranya adalah, pertama, kalian buatlah garis horizontal yang ujung satunya adalah titik pangkal dan ujung lainnya adalah tanda panah atau menyatakan sinar garisnya. Lalu, bikinlah pada titik pangkalnya ke atas membentuk sudut 90 derajat. Di ujungnya juga terdapat tanda panah. Setelah itu, pada garis horizontal ini kita beri nama tahun 2012, 2013, 2014, 2015. Lalu kita membuat data banyaknya siswa tiap tahunnya, yaitu pada garis vertikal. Yang ini jaraknya setiap ini sama. Kita buat mulai dari bawah ke atas, dari bawah yang kecil semakin ke atas semakin besar. Jadi kita urutkan angkanya. Ada 1100, 1200, 1300,
1.400, 1.450, 1.500, 1.650, 2.500, 2.950, dan 3.050. Jika kita sudah menulis, ini angka yang di sini menyatakan banyaknya siswa. Jika kita sudah menulis informasinya semua, maka kita buatlah garis. Terlebih dahulu kita berfokus pada jenis kelamin laki-laki terlebih dahulu. Pada tahun 2012, itu banyaknya siswa laki-lakinya ada 1.200. Pada 2012 ini, kita buat garis tinggi 1.200. Nah, tingginya sudah sama 1.200. Berikutnya untuk 2013, yaitu banyaknya siswa laki-laki itu 1.100. Kita bikin garis tingginya 1.100. Berikutnya untuk 2014, tingginya 1.400. Lalu untuk 2015, tingginya 1.500. Lalu kita bikin garis atau menghubungkan tiap ujung garis ini, kita hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, seperti itu. Inilah diagram garis untuk banyaknya siswa laki-laki. Berikutnya, kita membuat yang perempuan. Kita perhatikan yang perempuan. Pada tahun 2012, itu tingginya 1.300. Kita buat garis yang setinggi 1.300. Berikutnya, pada tahun 2013, yaitu banyaknya 1.450. Pada 2013, pada diagram ini, kita bikin garisnya setinggi 1.450. Dan untuk 2014, yaitu garisnya setinggi 1.650. Lalu untuk 2015, tingginya setinggi 1.450. Ini berada di sini ujungnya. Setelah itu, titik ujungnya kita hubungkan menggunakan garis. Nah, inilah grafik atau diagram garis dari siswa berjenis kelamin perempuan. Paham ya anak-anak? Mudah sekali bukan? Berikutnya, Ibu akan menjelaskan kalian menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran itu bisa disajikan dalam bentuk presentase dan dalam bentuk derajat besarnya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan kalian cara menyajikan diagram lingkaran jika besarnya dalam bentuk presentase atau persen. Di sini ada contoh tabel jenis pekerjaan. Ada pekerjaan pegawai negeri sipil, pegawai swasta, TNI atau Polri, BUMN, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. PNS ada 12, pegawai swasta ada 6, TNI Polri ada 8, BUMN ada 6, petani ada 10, nelayan dan pedagang ada 2, dan lain-lainnya ada 4. Total semuanya yang didata untuk jenis pekerjaan ini yaitu ada 50 orang. Caranya kita menghitung terlebih dahulu besar presentasenya. Pegawai negeri sipil itu banyaknya 12.
Jadi untuk mencari presentasenya yaitu 12 per banyaknya seluruh yang didata yaitu 50. Jadi 12 per 50 dikali 100%. Karena untuk mencari berapa persentasenya, kita bagi lalu kita kali sama dengan 24%. Untuk pegawai swasta dan BUMN itu banyaknya sama, 6. Jadi kita ngitungnya sekaligus. Karena sama-sama banyaknya 6. Jadi 6 per 50 dikali 100% sama dengan 12% untuk pegawai swasta dan BUMN. Untuk TNI Polri itu banyaknya ada 8. Maka 8 per 50 dikali 100% sama dengan 16%. Untuk petani, pada tabel ada 10, maka 10 per 50 dikali 100% sama dengan 20%. Untuk nelayan dan pedagang itu banyaknya sama, yaitu 2, maka langsung saja sekaligus kita hitung karena banyaknya sama, yaitu 2 per 50 dikali 100% sama dengan 4%. Untuk lain-lainnya, yaitu banyaknya ada 4, maka 4 per 50 dikali 100% sama dengan 8%. Jika kita sudah mencari persentase semua jenis pekerjaannya, berikutnya kita buatlah diagram lingkarannya. Pertama, anak-anak buatlah lingkaran, lalu berilah tanda titik pusatnya, titik pusat lingkaran tersebut. Setelah itu, tariklah garis dimanapun. Misalnya, Ibu membuat garis yang pertama di sini. Kita buat atau kita kira-kira persentase 24% itu berapa besar. Kita buat kira-kira sebesar ini. Kita beri keterangan PNS 24%. Untuk pegawai swasta 12%. Kita lanjutkan. Karena jalannya seperti ini, kita lanjutkan, buat garis. Lalu kita beri keterangan pegawai swasta sebesar, mohon maaf ini salah nulis, yaitu sebesar 12%. Berikutnya, TNI Polri itu 16. Mohon maaf ini salah, 16%. Dan untuk petani, mohon maaf, untuk BUMN itu 12%. Lalu untuk petani 20%. Untuk nelayan sebesar 4%. Begitu juga dengan pedagang dan lain-lainnya 8%. Begitulah cara menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran jika perhitungannya menggunakan persentase. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran jika menghitungnya dalam bentuk derajat. Di sini ada contoh data ukuran sepatu. Mulai dari ukuran sepatu 33 sampai 39. 33 ada banyaknya ada 2, 34 frekuensinya 4, 35 frekuensinya 3, 36 frekuensinya 2, 37 frekuensinya 6, 38 ada 4, dan 39 ada 3. Total seluruhnya ini ada 24 data. Kita sajikan dalam bentuk lingkaran, perhitungannya menggunakan derajat. Jadi kita hitung dulu. Caranya, untuk ukuran sepatu 33, frekuensinya ada 2.
Karena kita menghitungnya menggunakan derajat, satu lingkaran penuh itu besar sudutnya 360 derajat. Jadi, 2, karena banyaknya ada 2, per banyak data keseluruhan ada 24, jadi per 24, kali 360 derajat, karena besar total sudut satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi lingkaran penuh ini besar sudutnya adalah 360 derajat. Kita bagi lalu kita kalikan 360 derajat, hasilnya sama dengan 30 derajat. Untuk 34 ada 4, maka 4 per 24 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk ukuran sepatu 35, frekuensinya ada 3, artinya 3 per 24 kali 360 derajat per 45. Begitu seterusnya hingga ukuran sepatu 39, banyaknya ada 3, maka 3 per 24 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Jika derajat ini kita total, itu totalnya adalah 360 derajat. Itu artinya perhitungan kalian sudah benar. Setelah kita sudah mengetahui besar derajatnya, berikutnya kita membuat diagram lingkarannya. Buatlah diagram lingkaran, tentukan titik pusatnya. Untuk mengukur besar derajat, kalian bisa menggunakan busur lingkaran. Kalian pasti sudah tahu apa itu busur lingkaran. Waktu di SD, kalian sudah dikenalkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Kalian bisa memanfaatkan alat itu untuk menggambar diagram lingkaran ini. Pertama, buatlah garis dulu. Lalu, buatlah sebesar sudut 30 derajat. Nah, kira-kira besarnya segini. Kita beri keterangan ukuran sepatu 33, besarnya adalah 30 derajat. Begitu, kita bikin lagi sebesar 60 derajat untuk ukuran sepatu 34. Kita bikin lagi sebesar 45 derajat untuk ukuran 35. Kita buat sebesar 30 derajat untuk ukuran 36. Kita buat besarnya 90 derajat untuk ukuran 37. Dan kita buat sebesar 60 derajat untuk ukuran sepatu 38. Dan kita buat yang terakhir 45 derajat berukuran sepatu 39. Inilah cara membuat diagram lingkaran jika datanya dalam bentuk derajat. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada salah penulisan, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Jika kalian belum paham pada materi hari ini, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.